saya Brilian Amata Sidiki dari kelas 10-1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun klatogram. Sebelum saya membahas bagaimana cara menyusun klatogram, sebaiknya juga kita mengetahui apa sih klatogram itu dan apa sih tujuan dari penyusunan klatogram. Klatogram berasal dari bahasa Yunani, klado yang berarti cabang dan gamma yang berarti karakter. Jadi, klatogram adalah diagram percabangan yang mewakili hubungan kekerabatan antar organisme dengan tujuan menunjukkan kekerabatan nenek moyang suatu organisme dan untuk mengklasifikasikan suatu makhluk hidup. Oke, langsung saja kita membahas langkah-langkah menyusun klatogram. Di sini saya sudah siapkan tabel yang berisi beberapa organisme beserta ciri-cirinya. Organismenya ada cacing tanah, ikan lele, kadal, dan kucing. Mari kita cocokkan organisme tersebut dengan ciri-ciri yang sudah kita tulis di kolom yang ini. Pertama, cacing tanah. Apakah cacing tanah termasuk organisme multiseluler? Ya, maka kita kasih tanda plus di sini. Ikan lele. Apakah ikan lele termasuk organisme multiseluler? Ya, kita kasih tanda plus di sini. Kadal. Kadal juga termasuk organisme multiseluler, maka kita kasih tanda plus. Kucing juga termasuk organisme multiseluler. Selanjutnya, apakah cacing tanah termasuk hewan vertebrata atau bertulang belakang? Tidak, maka kita kosongi saja. Selanjutnya, ikan lele. Ikan lele termasuk vertebrata atau bertulang belakang, bisa kita kasih tanda plus. Kadal. Kadal juga termasuk vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Kucing. Kucing juga termasuk vertebrata atau bertulang belakang. Kita lanjut ke ciri-ciri yang selanjutnya. Pada alat gerak kaki, apakah cacing tanah menggunakan kaki ketika bergerak? Tidak, maka kita kosongi. Ikan lele apakah bergerak dengan kaki? Tidak. Apakah kadal menggunakan kaki ketika bergerak? Iya. Lalu apakah kucing menggunakan kaki ketika bergerak? Iya. Kita lanjut ke ciri-ciri yang terakhir. Apakah cacing tanah tubuhnya ditutupi oleh rambut? Tidak. Ikan lele apakah tubuhnya ditutupi oleh rambut? Tidak. Kadal juga tidak. Kadal tubuhnya juga tidak ditutupi oleh rambut, maka kita kosongi. Yang ditutupi oleh rambut adalah kucing, maka kita kasih tanda plus di sini. Selanjutnya, kita akan membuat diagram Venn. Pada diagram Venn yang paling luar, kita isi dengan ciri-ciri yang paling umum. Lalu, jika semakin ke dalam, maka ciri-cirinya akan semakin khusus. Pada kotak yang pertama, kita isi dengan ciri-ciri yang organisme multiseluler. Kita tulis di sini. Lalu pada kotak yang kedua kita isi dengan ciri-ciri yang vertebrata atau bertulang belakang. Lalu pada kotak yang ketiga kita isi dengan alat gerak kaki. Dan yang terakhir, kotak yang terakhir kita isi dengan ciri-ciri tubuh ditutupi oleh rambut. Untuk organisme yang memenuhi pada masing-masing ciri-ciri di diagram Venn ini, yang pertama, yang memenuhi organisme multiseluler, yaitu kita tulis saja cacing tanah. Terus pada bagian yang kedua kita tulis organisme ikan lele. Pada kotak yang ketiga kita tulis saja kadal. Dan yang terakhir adalah organisme yang memiliki semua ciri-ciri yang kita sebutkan pada
tabel yang ini. Ciri-cirinya ada semua pada organisme ini, yaitu kucing. Lalu yang terakhir kita akan menyusun kladogramnya. Sebelumnya saya akan jelaskan apa arti-arti garis yang ini sama yang seperti ini. Garis-garis yang kecil seperti ini yaitu kita tuliskan ciri-ciri yang ada pada tabel yang kita tuliskan tadi. Sedangkan yang garis vertikal ke atas seperti ini adalah organisme yang memiliki ciri-ciri yang kita tuliskan di sini. Oke, kita lanjutkan. Pada garis yang pertama seperti ini, kita isikan dengan ciri yang pertama, yaitu organisme multiseluler. Organisme apa yang memiliki ciri-ciri multiseluler, yaitu cacing tanah. Maka kita tuliskan di sini. Kita lanjutkan pada ciri-ciri yang kedua, yaitu vertebrata atau bertulang belakang. Organisme yang memenuhi ciri-ciri organisme multiseluler dan vertebrata atau bertulang belakang adalah ikan lele. Maka kita tuliskan di sini. Selanjutnya ciri-ciri yang ketiga yaitu alat gerak kaki. Organisme yang memiliki ciri-ciri termasuk multiseluler, vertebrata atau bertulang belakang, dan gerak menggunakan kaki yaitu kadal. Kita tuliskan di sini. Dan yang ciri-ciri terakhir yaitu tubuh ditutupi oleh rambut. Organisme yang memenuhi semua ciri-ciri ini yaitu organisme multiseluler, vertebrata atau bertulang belakang, alat gerak berupa kaki, dan tubuh ditutupi oleh rambut adalah kucing. Maka kita tuliskan kucing di sini. Semakin ke kanan, maka keakraban suatu spesies dengan spesies lainnya akan semakin dekat. Dapat kita lihat di sini bahwa keakraban antara kadal dan kucing sangatlah dekat dibandingkan kucing dengan cacing tanah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang cara pembuatan kladogram secara manual. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mungkin penyampaian saya tadi kurang jelas. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.